Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya, lanjut ke contoh soal berikutnya tentang program linier. Kalau kemarin kita kan ada program linier dengan dua persamaan. Di sini ada yang berbeda ya dalam persamaannya, nambah lebih banyak. Di sini ada contoh soalnya. Oke. Hal yang pertama seperti biasanya berarti yang harus kita cari terlebih dahulu adalah variabel. Ingat ya di video sebelumnya bahwasanya variabel itu ada di bagian yang berkaitan dengan harga. Kemudian biasanya ada di bagian akhir kalimat. Intinya saja pokoknya variabel itu pasti ada embelannya tentang harga. Yang namanya harga berarti dalam soal cerita pasti ada satuan rupiah. Nah, kebetulan di sini yang ada satuan rupiahnya pada kalimat ini ya. Harga pupuk. Nah, harga pupuk P dan harga pupuk Q. Berarti nanti variabelnya itu ini. Dua ini yaitu harga pupuk P dan variabelnya adalah pupuk P dan pupuk Q. Masalah harga nanti ini ada pada bagian fungsi optimumnya. Oke, di terakhiran aja yang ini ya untuk masalah harganya. Berarti variabelnya yaitu pupuk P dan pupuk Q. Nah, ini dia. Variabelnya adalah pupuk P dan pupuk Q. Misalkan yang pupuk P itu X, yang pupuk Q-nya itu adalah Y. Kemudian dari soal ini apa yang dibicarakan? Ternyata yang dibicarakan dalam soal ini bisa kalian baca terlebih dahulu ya, dengan mempause dulu videonya untuk memahami konteks cerita soalnya di sini. Berarti yang dibicarakan di sini sudah saya plot di sini ya, sudah saya tuliskan. Berarti yang dibicarakan di dalam soal ini yaitu adalah zat. Karena zat di sini ada tiga, yaitu zat A, zat B, dan zat C. Berarti yang dibicarakan ini ada tiga nanti. Karena yang dibicarakan ada tiga, nah berbeda dengan video yang sebelumnya. Artinya apa? Berarti persamaannya atau pertidaksamaannya nanti ada tiga. Artinya ketika digaris nanti berarti ada tiga garis. Liniernya ada tiga garis linier. Oke, lanjut. Kita petakan terlebih dahulu. Berarti kita bikin tiga ini ya. Nah, karena yang dibicarakan kan ada tiga, yaitu zat A, zat B, dan zat C dari kedua pupuk X dan pupuk Y, atau pupuk P dan pupuk Q. Oke, dibaca. Untuk zat A bisa diisi sendiri ya. Nah, ini kan untuk 8 unit zat A ya kan. Nah, ini kan diberi pupuk yang mengandung 8 unit zat A, 12 unit zat B, dan 9 unit zat C. Ketiga zat tersebut, nah ingat di sini ada angka 8, 12, ada angka 9. Kemudian untuk ini ya, ketiga zat tersebut diperoleh dari pupuk P dan pupuk Q, suatu bungkus pupuk P. Berarti pupuk P di sini X ya. Berarti pada garis X ya kan? Pada garis X pada pupuk P mengandung 2 unit zat A, 6 unit zat B, dan 3 unit zat C. 2 unit A, 6 unit B, 2 unit zat A, 6 unit zat B, dan 3 unit zat C. Sehingga 2 zat A, 6 zat B, 3 zat C untuk pupuk E. Bisa ya cara ngisinya. Nah, kemudian untuk yang pupuk Q atau yang Y. Nah, untuk pupuk Q mengandung 1 unit zat A, nah semuanya mengandung 1 di setiap zatnya. Nah, kemudian angka 8, 12, dan 9. Karena 8 untuk unit ZA berarti kita taruh di bagian bawah. Kenapa? Seperti contoh soal kemarin, di setiap angka di sini kan ada kumpulan angka-angka, berarti ada 9 angka di sini. Ingat, angka yang paling besar itu pasti ada di bagian bawah. Bagian bawah di sini itu adalah bagian di ruas kanan. Sehingga di ruas kanan pasti angka yang lebih besar. Pasti angka yang paling besar. Nah, ini khusus untuk soal cerita loh ya. Nah, ini khusus untuk soal cerita karena nanti ujung-ujungnya pertidaksamanya ini pasti ditambah. Karena ditambah itulah otomatis yang di ruas kanan atau yang di paling bawah tabel ini angkanya pasti yang paling
paling besar. Oke, kemudian untuk angka-angka ini kita dapatnya dari mana sudah paham. Kemudian tandanya ini bagaimana? Kok bisa saya pakai tanda kurang dari sama dengan atau lebih kecil sama dengan? Oke, logikanya kan seperti ini. Kalau dalam menentukan tanda ini berarti kan ada kata-kata lebih banyak atau semaksimal mungkin kan gitu kan kebalikannya dari tanda ini kan ya. Tapi di sini kok nggak ada. Oh ini ada ternyata. Sebatang tanaman dapat berproduksi maksimal apabila. Nah, karena di sini berproduksi maksimal itu berarti kan produksinya itu paling pesat kan gitu ya. Nah, karena kata-kata maksimal, kalimat maksimal ini dalam kalimat ini yang pertama ini berarti tandanya kita pakai yang lebih kecil sama dengan, dan semuanya sama. Dari ketiga pertidaksamaan itu sama semuanya penjelasannya bahwasanya dia pertumbuhan yang maksimal. Artinya tanda ketaksamaannya dia menggunakan lebih kecil sama dengan. Nah, Pak, terus di sini kok ada kata-kata ini loh. Ada kata-kata jika seorang petani biaya minimal. Nah, ini kok ada biaya minimal, kan ada kata minimal Pak. Kenapa kok nggak pakai lebih besar? Kan di sini ada kata minimal. Hati-hati. Pernyataan minimal di sini itu bukan kalimat yang menjelaskan tentang konteks soal ini, tapi minimal di sini dia adalah pertanyaan. Ini adalah pertanyaannya. Oke, paham ya? Lanjut. Ketika sudah dipetakan, langsung disusun ya pertidaksamaannya. Berarti 2x tambah 1y lebih kecil sama dengan 8. 1y, y1 itu nggak usah ditulis ya. 1 kali y tinggal ditulis y saja. Berarti yang ini 6x plus y lebih kecil sama dengan 12. Yang ini juga 3x plus y lebih kecil sama dengan 9. Nah, perhatikan di sini. Ketika sudah ada pertidaksamaannya di sini, kita cari titik potongnya. Titik potongnya ketika x-nya 0, y-nya berapa, ketika y-nya 0, x-nya berapa. Oke. Ketika ini sudah ada di video pertama kali tentang program linear. Nah, kalau x-nya 0 ya kan, x-nya 0 kita tutup x-nya. Oh, berarti y-nya 8. Kenapa kok 8? Karena angkanya di sini dia 1. Ketika y-nya 0, nah kita tutup y-nya 0. Nah, di situ x-nya kan ada 2 ya kan, berarti 8 kita bagi dengan 2, dan yang lainnya juga seperti itu. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 12. Kalau yang y-nya 0 kita tutup y-nya, berarti 12 bagi 6 2, dan seterusnya. Sehingga ada 6 titik, yaitu kita petakan aja ya, kita plotkan saja titik A ini, B yang ini, dan seterusnya. Baru nanti diingat-ingat ya, ada titik 0,8, 4,0, 0,12, 2,0, 0,9, 3,0. Oke, dicatat terlebih dahulu untuk titik-titiknya ini, yang A titik ini dan seterusnya. Baru nanti kita gambarkan tahap selanjutnya. Nah, inilah gambarnya ya. Untuk titik A, kan ingat titik A kan 0,8, titik B-nya dia di 4,0 ya kan, di tahapan yang sebelumnya. Titik C 0,12 di sini ya. Titik D-nya 2,0, berarti dia di sini titik D. Kemudian titik E-nya 0,9 di sini, dan titik yang terakhir F-nya 3,0. Oke, di sini baru kita hubungkan ya. Untuk A kita hubungkan dengan B, C ke D, E ke F, dan jangan menghubungkan titik A dengan selainnya titik B. Misalkan titik A saya mau hubungkan dengan titik D, atau titik A dengan F dan lain sebagainya, tidak boleh. Karena pertidaksamaannya di sini dari setiap pertidaksamaan yang ada tadi itu sudah dipetakan titik potong antara X dan Y, sehingga kenapa kok saya pakai alfabet yang secara berurutan ya. A kita hubungkan dengan B, C dengan D, E dengan F, karena itu dalam satu pertidaksamaan. Oke. Nah, ketika digambar kita tarik garis A, B, C, D, E ke F. Ternyata di sini ada beberapa wilayah di sini. Nah, ini wilayah 1. Yang ini misalkan wilayah kedua. Ini wilayah ketiga. Yang ini 4, ini 5, dan yang sebelah sini ini wilayah ke-6. Nah, kemudian mana yang menjadi daerah penyelesaian? Ingat, karena tandanya tadi kita kan menggunakan tanda lebih kecil.
artinya lebih kecil sama dengan, berarti kan dia yang paling mendekati dengan 0/0. Artinya lebih kecil ini berarti cari daerah yang paling mendekati dengan 0/0. Mana yang paling mendekati? Ya di wilayah angka 1. Di wilayah 1. Ingat, ini kan paling mendekati dengan 0/0. Nah, ini kan 0,0 kan di sini kan ya. Maaf, 0,0 ya, bukan 0/0. Yang paling mendekati dengan 0,0 kan di sini 0,0, berarti di wilayah 1. Jadi kalau dipetakan, ini dipetakan, yang paling mendekati itu wilayah 1. Oke. Maka daerah hasilnya itu daerah hasil yang pertama. Nah, daerah hasil yang pertama kita kemarin sudah bahas di video ya. Cuman kemarin kondisinya dalam 2 pertidaksamaan. Sekarang karena ada 3 garis atau 3 pertidaksamaan, berarti di sini wilayah hasilnya, daerah hasilnya itu yang pertama adalah titik A, di mana titik A itu terletak di koordinat 0,8. Kemudian yang kedua itu adalah titik, ini batasannya kan, berarti titik D. Titik D itu terletak di koordinat 2,0. Kemudian, nah kita arsir ya, biar paham. Nah, kan ini kan daerah hasilnya kan. Nah, daerah sini. Berarti ini juga ada titik potong di sini. Nah, titik potong. Nah, yang ketiga adalah titik potong. Saya singkat di sini ya. Titik potong. Nah, titik potongnya di sini perhatikan. Ternyata titik potongnya ini ternyata ketiga garisnya itu saling berpotongan. Jadi ada 3 garis, kemudian dia berpotongan di satu titik. Bagaimana caranya? Oke lah, karena kita ada 3 persamaan, ya kan ya, ada 3 pertidaksamaan. Karena kita mau mencari titik potong, berarti bikin dulu ke dalam persamaan. Nah, kita kan punya ini kan, ini persamaan 1 misalkan. Yang ini adalah persamaan pertama, yang ini adalah persamaan yang kedua, dan yang ini adalah persamaan ketiga. Nah, karena ketiga-tiganya di sini saling berpotongan, perhatikan di sini. Karena ketiga-tiganya saling berpotongan, berarti bebas kita mau menggunakan yang mana saja. Misal, contoh, kita mau menggunakan persamaan yang ke-1 dan persamaan yang kedua. Atau saya mau pakai persamaan 1 dan ketiga. Atau ada yang berpendapat saya mau pakai persamaan 2 dan ketiga. Hasilnya nanti pasti sama, dengan catatan kalau ketiganya itu saling berpotongan. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti garisnya itu yang berpotongan hanya di persamaan 1 dan ketiga? Berarti yang kita pakai ya persamaan 1 dan ketiga. Karena kebetulan soal yang kita pakai di sini ketiga-tiganya saling berpotongan, berarti ada 3 kemungkinan. Bisa persamaan 1 dengan 3, bisa persamaan 1 dengan 2, atau persamaan 2 dengan ketiga. Dan semuanya kalau ketiga garisnya itu saling berpotongan, jawabannya titik potongnya itu harus sama. Saya ulangi lagi. Dan misalkan nanti kalau yang berpotongan itu hanya persamaan 1 dan persamaan 2, berarti yang kita eliminasikan nanti kita cari sistem persamaan linearnya ya dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita lihat mana garis yang berpotongan. Nah, karena ketiganya di contoh soal ini yang berpotongan, kita cek. Nah, ini saya pakai persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga. Hasilnya ketemu X-nya 1, Y-nya 6. Ini saya pakai langsung aja ya. Kalian yang mau membuktikan bisa dioret-oretan sendiri. Kemudian kemungkinan yang kedua, di sini saya pakai yang ini persamaan pertama, yang ini persamaan yang ketiga. Hasilnya juga sama, 1 untuk X-nya dan Y-nya 6. Kemudian yang ini kita pakai saya pakai persamaan ini yang pertama dan ini yang kedua. Ternyata didapat juga X-nya 1, Y-nya 6. Nah, ketiga-tiganya sama, artinya ketiga garis ini, nah yang ini ketiga garis ini berpotongan di satu titik. Berarti titiknya di sini berapa koordinatnya? Koordinatnya 1,6, ya kan? X-nya 1, Y-nya 6, berarti 1,6. Nah, sebenarnya kalau kalian menggunakan alat bantu gambarnya, misalkan menggunakan software ya, atau menggunakan
Di Play Store itu ada, tentang menggambar grafik, tinggal kalian tulis saja persamaannya, nanti akan muncul dia. Nah, kalau menggambarnya itu skalanya sama, artinya menggambarnya bagus, kemudian kita pakai penggaris dan skalanya di sini sama, artinya skala di sini jarak antara angka 1, kedua dan selanjutnya itu sama, baik di sumbu Y dan sumbu X-nya. Kita tinggal tarik garis saja ini. Dengan catatan kalau sama ya. Nah, ternyata dia ketemu, ya kan, sama kan? Oh, ketika tarik garis X-nya 1, Y-nya 6. Dan cara ini nggak bisa dipakai untuk ke semuanya, ya kan? Tetap paling aman kita pakai sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Pakai pakai eliminasi substitusi itu. Nah, ini bisa dipakai ketika dia pas di titik koordinatnya. Kalau tidak pas berarti dia kan nanti kan koma. Ketika komanya itu yang kita tidak bisa tentukan. Kembali lagi kita harus menggunakan SPLDV. Oke. Berarti ada 3 titik ada 3 daerah hasil ya, yang titik potongnya sudah ketemu yaitu 1,6. Nah, ada 3 batasan di 0,8, 2,0 dan 1,6. Kemudian langkah terakhir kita cari nilai optimum atau fungsi Z. Nah, dari mana Pak 5000X plus 4000Y? Kembali lagi ke soal di sini. Nah, di sini kan tadi variabel kan ngomongin pupuk P dan pupuk Q. Nah, pupuk P di sini kan ada satuan harga 5000. Nah, 5000 dan 4000 inilah yang kita bikin ke dalam nilai persamaan Z atau persamaan optimumnya. 5000 ini harga untuk P itu X ya. Nah, ini P untuk berarti 5000X ditambah 4000 Q-nya Y berarti ditambah 4000 Y. 5000X ditambah 4000 Y. Ini fungsi optimumnya. Oke, kita cari untuk 0,8 untuk titik A ya, untuk titik A di 0,8. Di sini 0,8 berarti X-nya 0, berarti 0 kali 5000 0 ya, berarti Y-nya 8, berarti 4000 kali 8 berarti berapa? 32.000. Benar kan ya? 32.000. Kemudian untuk titik D di 2,0 berarti X-nya 2 kali 5000 berarti 10.000 ditambah Y-nya 0. Oh, Y-nya 0 ya 0 sudah. Oke. Kemudian yang terakhir titik potong di 1,6. Oke, 1 X-nya 1 berarti 5000 kali 1 yaitu 5000 ya. Ditambah untuk Y-nya 6. 6 kali 4 24 berarti 24.000. Oke, hasilnya berapa ini? 29.000. Artinya biaya yang paling minimal, ya kan? Kan pertanyaan tadi kan biaya minimal untuk satu kali pemupukan, ya kan ya? Biaya minimal, berarti minimalnya di antara ini yang mana? Ya yang 10.000. Ini minimalnya. Kemudian, nah minimalnya berarti berapa? Minimalnya berarti 10.000. Cuman di soal diminta di sini jika seorang petani mempunyai 100 batang tanaman. Nah, jadi kalau 100 batang tanaman, berarti kalau ada 100 tanaman, ya berarti tinggal kita kalikan 100 dengan biaya minimal. Ya, berarti 100 dikali 10.000. Ya. Jadi 100 dikali 10.000 berarti berapa di sini nanti? 1 tak. Oke, ini hasilnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.